ini teman-teman. Lalu ada skills digital marketing apa sih yang harus kita implementasikan gitu, atau yang kita soft skill atau hard skill apa sih yang harus kita punya gitu untuk menjadi seorang digital marketer gitu. Tentunya ini sangat membantu teman-teman juga buat ya apabila di sini teman-teman udah di DSA nih pengen menjadi digital marketer. Nah, ini skill-skillnya bisa menjadi apa ya, salah satu opsi gitu buat kamu pastinya gitu. Lalu ada tools apa sih yang biasanya digunakan digital marketer gitu. Terus ada daily activities digital marketer, jadi tiap hari itu digital marketer ngapain sih, terus ada KPI itu jadi kayak ya istilahnya kayak pelaporan gitu, laporan atau report digital marketing tuh bentuknya apa saja sih, terus apa aja sih yang bakal diberikan gitu ke klien atau ke perusahaan ataupun nanti ke manajer kalian gitu, misalkan nanti menjadi seorang digital marketer gitu. Terus untuk yang terakhir mungkin digital marketing for future, jadi kayak potensinya tuh seberapa jauh sih, seberapa banyak sih untuk menjadi digital marketing, apakah masih ya mungkin di hype-hype-nya tahun ini ataupun tahun depan udah nggak ada, mungkin diprediksi bakal mati atau gimana, nanti kita bahas di sini seperti itu. Oke. Oke, sebelumnya aku pengen nanya dulu nih biar lebih interaktif ya teman-teman. Boleh di kolom chat kalau misalkan teman-teman tahu nih pengertian dari digital marketing itu sendiri. Aku mau tahu dong dari teman-teman gitu. Apa sih yang kalian tahu gitu mengenai digital marketing? Boleh di kolom chat teman-teman kalau jawab, atau bisa langsung aja. Dari Rashid, pemasaran menggunakan media digital. Oke, Gary, kegiatan pemasaran, promosi sebuah brand atau produk menggunakan media. Oke, teknik pemasaran menggunakan media. Oke, Arifin. Mungkin ada lagi? Rahayu, pemasaran menggunakan media sosial. Ya, bisa. Mungkin ada lagi? Atau ada yang lebih jualan iklan melalui media digital? Satria. Oke. Pemanfaatan media sosial untuk kegiatan pemasaran. BSD. Oke. Mungkin ada lagi? Menarik konsumen melalui media sosial. Oke, Yulia. Ada lagi? Oke, ditunggu sampai 19.10 mungkin. Kalau nggak ada nanti di sini ya. Oke, mungkin udah cukup kali ya. Sebenarnya jawaban teman-teman udah cukup baik, udah cukup bagus juga gitu, udah relevan. Namun mungkin bisa digarisbawahi kalau digital marketing itu nggak semuanya sosial media, teman-teman, ternyata. Ternyata digital marketing itu luas. Jadi digital marketing itu menurut ini pakar digital marketing ya di internasional gitu, Kevin Kedwick. Jadi digital marketing itu pengaplikasian, jadi sebuah pengaplikasian internet atau relatif teknologi digital yang intinya itu menghubungkan komunikasi konsumen itu untuk objektif pemasaran gitu ya. Pastinya kalau objektif pemasaran itu ya sales, lead, kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya relatednya itu lebih ke arah gimana sih caranya kita menggunakan platform, tentu saja nggak hanya media sosial, menggunakan platform digital untuk menarik konsumen atau target yang kita sasar. Jadi intinya seperti itu. Ya itu tuh pastinya berupa apa ya? Traditional communication juga gitu, tapi dengan cara digital kayak gitu sih teman-teman. Lebih
apa ya, lebih simpelnya kayak gitulah. Jadi gimana caranya kita mempromosikan produk, menjual produk dengan kepada konsumen atau target kita dengan komunikasi yang tradisional juga gitu, tapi melalui platform digital kayak gitu sih. Oke. Terus kalau dari kalian sendiri, kenapa sih sekarang tuh harus semua perusahaan atau brand atau mungkin company lain, government, harus pakai digital marketing? Mungkin ada yang tahu? Samara. Oke, benar. Karena bisa menjangkau khalayak umum. Rahayu, oke, benar. Jangkauannya lebih luas. Benar, Salsa. Ada lagi mungkin? Target market lebih spesifik, boleh. Andini, lebih mudah, efisien, dan menghemat waktu. Oke. Masa pandemi jadi ngebuat akses offline lebih terbatas, jadi kebanyakan online, Rashid. Kegiatan saat ini lebih banyak di digital, Satria. Oke. Karena data yang dihasilkan lebih valid. Dewi, oke. Oke, jawabannya benar semua ya, teman-teman. Jadi kenapa sih harus sekarang banyak perusahaan melakukan digital marketing? Ya itu teman-teman udah jawab semua gitu. Jadi ya datanya valid lah, terus kegiatan sekarang banyak yang digitalisasi lah. Terus secara mereka itu bisa nge-reach out banyak audiens, terus targetnya lebih spesifik atau kayak gimana, seperti itu. Nah, ini mungkin lebih ke poin-poinnya ya. Jadi pengen jelasin aja sebenarnya kenapa sih digital marketing itu sekarang banyak diimplementasikan ke berbagai macam perusahaan, brand, government juga, pemerintah juga tuh sekarang menggunakan digital marketing loh teman-teman. Ya, kalau teman-teman nggak sadar gitu, ya kayak Ridwan Kamil, kalau kalian tahu itu gubernur Jawa Barat, dia tuh menggunakan teknik kampanye dia tuh menggunakan digital marketing, jadi kayak persuasif, terus humor, kayak gitu. Nah, ini kenapa sih harus melakukan digital marketing? Yang pertama itu murah, tapi ini maksudnya murah itu dibandingkan dengan dibandingkan dengan marketing tradisional kayak gitu, teman-teman. Misalkan kalau untuk pembuatan banner, terus kalau teman-teman tahu kayak billboard, kalau seperti itu kan membutuhkan cost yang tinggi atau biaya yang tinggi juga. Terus kita juga membutuhkan banyak resource kayak sumber daya kayak yang buat billboardnya, penyewaan billboardnya, terus belum juga apa ya kayak desainnya kayak gimana gitu. Jadi itu resource-nya aja udah banyak gitu. Jadi pastinya membutuhkan biaya yang banyak juga gitu. Nah, kalau menggunakan digital marketing, teman-teman, itu tuh ya murah gitu. Kita tuh bisa apa ya? Jadi kita bisa kayak memangkas biaya yang tidak tidak ini gitu, tidak sebanding dengan yang kita terima gitu. Maksudnya memangkas biaya yang tidak nggak relevan gitu buat bisnis kita gitu. Nah, makanya ini relatif murah sih sebenarnya untuk digital marketing. Banyak juga yang sekarang kayak brand atau perusahaan lain tuh yang menggunakan SEO. Kayak SEO tuh kayak teman-teman kalau tahu itu tuh gratis gitu. Untuk mengoptimasikan SEO itu tuh gratis. Cuman mungkin tahapannya lebih lama. Jadi ya itu teman-teman. Kenapa digital marketing itu harus ya sabar juga gitu. Terus yang kedua itu fleksibel. Jadi fleksibel itu gini teman-teman. Jadi kita tuh untuk menjadi seorang digital marketer tuh nggak kaku gitu, nggak terpatok sama apa yang kita pengen
inginkan juga gitu. Kita tuh bisa melakukan hal yang lainnya gitu, termasuk ya dengan objektif-objektif yang lainnya. Kayak misalkan kalau kita tuh ya marketing pengen apa ya, kayak objektifnya bulan ini tuh pengen penjualan gitu, atau sales atau lead. Nah, kita tuh bisa apa ya, bisa membagi campaign atau objektifnya itu tuh nggak satu aja gitu. Kita juga bisa buat awareness, terus kita juga bisa buat partnership atau segala macam kayak gitu, teman-teman, kalau digital marketing. Yang ketiga, mungkin tadi udah dijelaskan juga di chat, bahwasannya kalau di digital marketing itu reach out-nya tuh lebih luas gitu, ekspansinya lebih luas. Jadi emang benar kalau untuk menggunakan digital marketing itu kita tuh lebih apa ya, mudah untuk mengekspansinya gitu. Jadi bisnis kita tuh lebih jelas juga gitu apa untuk apa ya, biar orang-orang tuh kenal gitu sama produk atau layanan kita kayak gitu. Terus yang keempat, hasilnya juga lebih jelas. Jadi kalau di marketing tradisional kan kita nggak tahu tuh yang ngelihat billboard tuh berapa orang sih, terus yang udah membeli produk kita, terus kita yang iklan di billboard tuh udah berapa orang tuh. Nah, kita tuh nggak tahu kan itu orangnya tuh yang beli produk kita tuh ya dari mana gitu. Nah, kalau di digital marketing tuh hasilnya jelas gitu. Jadi ada biasanya kalau beberapa sosial media lainnya itu mereka tuh punya ini, teman-teman punya apa tools insight sendiri gitu. Jadi mereka tahu nih yang beli kita tuh ternyata ada segelintir orang loh, terus yang ngelihat konten kita segelintir orang juga loh. Terus kita juga kalau kalian tahu di Instagram kan ada likes, terus ada komen, ada share, ada save, terus ada impression atau apapun itu. Nah, kita juga bisa lihat jadi lebih terstruktur juga gitu. Kita mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, itu tuh bisa menjadi bahan evaluasi nanti buat marketingnya nanti gitu sih. Terus ini yang kelima, kalau untuk digital marketing sendiri mudah diimplementasikan gitu. Jadi nggak hanya tadi fleksibel, murah, tapi digital marketing sendiri kalau ilmunya udah pasti, udah benar gitu, kita tuh gampang banget buat ngeimplementasikan digital marketing itu gitu. Lalu yang keenam, terus ada ini banyak saluran digital marketing atau multimedia. Jadi ya kita nggak, jadi tadi yang mempersepsikan digital marketing itu hanya sosial media, mungkin sekarang bisa ini lagi ya teman-teman, apa kayak terbuka lagi. Digital marketing itu nggak hanya sosial media aja. Jadi kalau kalian lihat ada di Google, terus ada yang lihat di email, terus ada lihat di e-commerce, ataupun platform lainnya gitu, yang ada iklannya atau apa gitu. Nah, itu tuh bisa di salah satu saluran digital marketing, teman-teman. Lalu bisa juga dengan multimedia lainnya, kalau teman-teman bisa buat video, buat kayak voice, kayak podcast kayak gitu, atau foto. Sekarang banyaknya ini teman-teman apa motion. Nah, banyak tuh motion kayak gambar, teks yang bergerak atau yang kayak gimana kayak gitu tuh. Nah, itu tuh banyak banget digital marketing saluran sama multimedianya. Jadi nggak hanya terpatok video atau teks kayak gitu. Ini yang ke berapa? 7 mungkin, mudah untuk dimonitor ya. Ini sama halnya dengan mendapatkan hasil yang lebih jelas gitu. Jadi menggunakan digital marketing itu ya gitu mudah dimonitor gitu. Ada tools atau audience insight-nya seperti itu. Terus ke-8 ini bisnisnya dapat cepat naik. Jadi kita tuh ya dengan adanya saluran digital marketing, sosial media, Google, website, e-commerce, dan lain-lain itu ya nggak menutup kemungkinan bisnis kita itu mudah untuk
dikenal sama banyak orang kayak gitu. Terus lebih modern juga karena emang situasinya gara-gara pandemi juga ya, mungkin ya lebih modern lah, kita lebih terdigitalisasi gitu, semua akses tuh kita bisa lihat di ya platform digital kayak gitu. Terus ada eco-friendly, ya mungkin dengan adanya digital marketing tentunya kita tuh lebih apa ya, lebih ke arah banyak produk digital gitu, nggak kayak koran, banner, pamflet kayak gitu kan, itu menguras banyak bahan gitu. Nah itu tuh bisa menyebabkan apa ya, global warming ataupun penumpukan sampah dan lain-lain. Terus lebih interaktif juga untuk menggunakan sosial media tentunya. Terus ada, kita juga gampang mudah untuk mengetahui keaslian dari digital marketing tersebut. Terus kita juga bisa melakukan riset kompetitor maupun konsumen gitu, yang bakal kita jadiin benchmark atau kayak benchmark itu kayak apa ya? Ya strateginya buat kedepannya kayak gitu sih. Nah ini mungkin digital marketing framework. Sebenarnya ada banyak digital marketing framework, itu ada AIDA, AISAS, terus ada AR atau dan lain-lain gitu. Nah, kalau digital marketing framework itu pemikiran para digital marketernya aja sih sebenarnya. Kayak kita tuh konten ini tuh bagusnya untuk kemana sih? Ke awareness kah atau ke action kah? Terus ke consideration, interest atau gimana, desire kayak gitu. Kalau awareness tuh kalian udah pasti tahu ya, kalau awareness tuh kayak misalkan teman-teman ya tahu gitu produk atau layanan brand atau suatu perusahaan itu tersebut dari melalui konten tentunya. Ya kontennya itu ya variatif ya teman-teman, ya bisa edukasi, informatif, atau yang lainnya gitu. Terus yang kedua ini ada interest sama desire. Sebenarnya ini kedua tahapan yang sama gitu. Jadi gimana caranya konsumen tuh udah tahu, tapi mereka tuh masih mempertimbangkan gitu dua produk atau layanan itu dengan cara ya membandingkannya gitu. Mungkin membandingkannya dari kualitasnya, produknya itu seperti apa, layanannya seperti apa, terus harganya. Nah itu tuh biasanya yang sebagai digital marketer tuh tentunya bisa menjadi suatu kontennya, membuat kontennya itu ya mungkin ke arah soft selling, atau kita juga bisa membuat promo, diskon, dan sebagainya kayak gitu. Nah terus ini ada action teman-teman. Jadi action itu ya gimana caranya konsumen itu atau audiens itu sudah bisa ya melakukan action lah. Action itu bukan berarti kita harus membeli. Bisa aja mereka itu melakukan follow Instagram misalnya, atau menginstal aplikasi, misalkan emang perusahaan tersebut punya aplikasi, terus bisa subscribe email atau YouTube. Nah itu tuh termasuk action teman-teman kayak gitu. Jadi itu tuh bisa bahan leads nanti. Jadi leads itu kayak apa ya, calon pelanggannya kita gitu. Jadi kita bisa distribusi channelnya. Kalau misalkan teman-teman sering tuh lihat ke Google, ke email, terus ada email marketing tuh dari perusahaan atau produk layanan lainnya gitu. Biasanya mereka mengirim email dari situ. Nah, setelah ada perkembangan zaman, teman-teman, AIDA ini berubah jadi AISAS. Sebenarnya sama, cuman ada tambahan aja. Jadi awareness, interest, ini ada search, action, baru share. Nah, kenapa sekarang ada search? Karena sekarang konsumen itu lebih pinter ya teman-teman. Jadi mereka itu mencari tahu dulu gitu. Produk ini tuh apa sih? Terus layanannya seperti apa, harganya berapa, terus mereka tuh kompetitornya apa aja sih, terus keunggulannya apa aja. Nah, mereka tuh mencari dulu sekarang.
Maka dari itu ini tuh biasanya banyakin kita tuh harus bukan banyakin channel, kayak harus memaksimalkan channel marketing kayak gitu. Biar orang-orang tuh tahu kita tuh produknya apa aja kayak gitu sih. Terus udah awareness, terus kita udah konsumen udah tahu, terus interest, mereka udah tertarik, terus mereka udah mencari juga, terus udah action. Biasanya kalau mereka suka gitu sama produk sama layanan kita, pastinya mereka share pengalamannya gitu. Ya bisa berupa review, testimoni, dan lain-lain. Mungkin ya bisa testimoni yang baik ataupun yang buruk ataupun yang bisa ya saran atau apa gitu, advice kayak gitu sih. Terus ini next-nya kita ada digital marketing trifecta, mungkin tadi yang udah aku bicarain juga di awal. Jadi trifecta ini cuman pembagian digital marketing aja gitu. Jadi ada on media, ada paid media, ada earn media. Kalau on media itu lebih ke arah kita tuh punya apa aja sih yang bisa diberikan konsumen gitu, ke audiensnya gitu. Ya salah satunya yang pertama bisa dari website, atau bisa dari sosial media account brand atau perusahaan kita gitu, atau bisa dari apa ya, e-commerce, Shopee, Tokopedia, atau Lazada dan lain-lain kayak gitu. Nah itu tuh bisa kita ini namanya itu on media teman-teman. Terus untuk memaksimalkan juga gitu, kita tuh punya apa sih yang harus kita lakukan gitu. Nanti mungkin ini di minggu depan ya teman-teman. Ini paid media. Jadi paid media itu ya paid, kita membayar third party atau tiga apa ya, kayak istilahnya yang lain gitu, media yang lain untuk memaksimalkan produk atau layanan kita tuh bisa di reach out atau dibeli orang gitu ya. Salah satunya paid media, mungkin dari ya sosial media ads seperti Facebook sama Instagram ads, terus apa paid content, terus sekarang banyak yang ya influencer lainnya gitu, retargeting, terus ada pay per click, display ads dan lain-lain. Terus yang terakhir ini mungkin lebih ke arah kalau earn media itu apa ya, kayak orang-orang tuh udah share lah, udah notice lah kita tuh produk apa, layanan apa, mereka udah apa namanya, mengaplikasikan atau membeli produk kita, terus mereka tuh review gitu, sharing gitu pengalaman mereka. Ya bisa melakukan review, repost, share, atau mention kayak gitu. Oke, ini bahasan menarik sih sebenarnya. Jadi digital marketing itu nggak hanya digital marketing pure aja teman-teman, ternyata ada luas lagi. Sebenarnya nggak ini aja teman-teman, ada lebih luas lagi gitu dibandingkan ini juga. Tapi ini biasanya kayak yang aku lihat kebanyakan perusahaan atau brand itu mereka itu nyarinya yang ini aja gitu, yang ke berapa ini, 1 2 3 4 5 8 aja nih, kayak yang ini aja gitu kayak gitu. Yang pertama, pekerjaan digital marketing itu bisa menjadi generalis, atau ya mereka ngerjain digital marketingnya secara keseluruhan gitu, kayak ya SEO-nya iya, sosmednya iya, iklannya iya, copywriting, kontennya juga iya, CRM, influencer, dan lain-lain. Ini sorry ya, influencer tuh harusnya KOL ya, KOL management, dan lain-lain kayak gitu. Ya pastinya yang jadi generalis itu lebih banyak cakupannya gitu. Nggak mereka tuh nggak ya luarnya doang sih sebenarnya. Ya misalkan SEO, ya udah SEO tuh luarnya doang, tapi nggak secara ya nggak mendalam, nggak daging banget kata orang-orang kayak gitu. Nih kalau teman-teman pengen jadi generalis ya monggo. Terus ada SEO.
SEO ini ya itu teman-teman, bagaimana caranya produk atau layanan atau konten artikel kita tuh ada di urutan pertama di mesin pencarian Google gitu. Nah ini nih biasanya mereka itu banyak lagi, dibagi-bagi lagi. Ada SEO analisis, ada SEO content writing, ada SEO spesialisnya langsung gitu, ada SEO yang buat teman-teman kalau tahu namanya itu ASO. ASO itu kayak mereka itu apa ya? Gimana caranya aplikasi itu ada di urutan pertama di Google Play Store. Wah, itu gimana tuh? Susah kan? Nah, itu SEO kayak gitu. Terus ada social media spesialis. Nah, mungkin ini pekerjaan yang sekarang banyak banget, hits banget gitu. Social media spesialis. Terus mungkin ada orang-orang yang nanya gitu, social media spesialis tuh harus pinter desain nggak sih? SEO spesialis tuh harus pinter ngoding sih. Pinter ngoding nggak sih? Enggak, teman-teman. Itu tuh bohong, teman-teman. Jadi itu tuh sebenarnya bukan bohong sih, kayak nilai plus aja sih sebenarnya. Habis baterai. Jadi SEO spesialis sama sosial media spesialis itu yang penting ya bikin konten sama sesuai dengan job desk-nya gitu. Kalau sosmed spesialis jadi pinter desain, ya itu bisa jadi nilai plus. SEO bisa ngoding, ya itu bisa jadi nilai plus kayak gitu. Nah, kalau sosial media spesialis itu mereka ya menjadwalkan konten biasanya, terus buat konten sama graphic design, buat caption, melakukan report, terus mungkin apa ya, ngeriset kompetitor, ngeriset konten yang buat kedepannya kayak gimana kayak gitu. Terus ya mungkin bisa jadi konten creator sih kayak gitu sih. Terus ini yang keempat ada SEM. SEM biasanya banyak banget sih penjelasannya, ada SEM, performance marketers, ada growth marketers, paid per click. Nah itu tuh mereka sebenarnya ini teman-teman, mereka itu pengiklan, jadi advertiser gitu. Jadi mereka tuh ya kita tuh punya budget, perusahaan punya budget berapa, terus kita ngiklankan gitu. Terus optimal nggak dengan iklan yang segitu? Nah SEM sendiri itu sebenarnya banyak, ada Google, ada AdWords, terus ada apa lagi ya? Ada Google Display Network, ada buat display biasanya kalau teman-teman search di apa ya? Kayak Kompas misalnya, detik.com lah istilahnya, kayak banyak iklannya kan kayak gitu. Ini itu display biasanya. Terus ada copywriting, ya tentunya kalau copywriting teman-teman udah pada tahu ya copywriting. Jadi gimana caranya kita tuh melakukan penulisan, tapi orang-orang tuh secara tidak langsung tertarik dengan produk atau layanan tersebut tuh dengan penulisan kita gitu sih. Jadi trik marketingnya lah. Terus ada content marketing, mereka biasanya buat campaign sih kalau content marketing. Terus ada CRM spesialis tuh mereka biasanya yang berkaitan dengan, kalau teman-teman suka beli baju atau Gojek lah, biasanya ada penulisan sebentar lagi driver kamu ini loh driver kamu menuju ke restoran, atau driver kamu sedang, itu UX sih. Tapi CRM itu bisa jadi push notification juga teman-teman. Jadi bisa CRM spesialis tuh bisa email marketing, push notification kayak gitu, yang kayak di Gojek. Terus bisa jadi banyak banget sih CRM spesialis tuh sebenarnya. Terus influencer, sorry ya kalau ini call management namanya. Kalau ya itu call management tuh lebih ke arah ya apa ya, mengorganisir influencer sama brand ambassador biasanya kayak gitu. Jadi brand ambassador apa sama KOL yang mana yang cocok nih sama brand kita gitu. Biasanya yang lagi hype gitu, kayak yang TBL
terus Fadil Jaidi biasanya itu yang masuk ke semuanya gitu. Biasanya mereka ya dengan budgetnya biasanya ya di atas 2 digit kayak gitu sih teman-teman. Nah ini mungkin skill, ini sorry copywriting-nya ada 2. Ini skill digital marketing jobs, jadi skill apa aja sih yang harus dipunyai seorang digital marketer. Yang pertama itu data driven. Jadi data driven itu kayak apa ya? Ya kita tuh semuanya melalui data gitu, by data. Jadi untuk menjadi seorang digital marketer tuh kita harus punya data yang lebih gitu. Jadi kita punya hasil by data. Terus kita punya riset by data. Kayak gitu sih teman-teman. Lebih ke arah gimana caranya orang-orang tuh percaya gitu. Orang-orang tuh bakal percaya bahwa kalau kita tuh punya data gitu. Nah, kita tuh harus punya data tuh melakukannya tuh yaitu melakukan apa ya? Riset kayak gitu tuh harus by data lah istilahnya gitu. Terus communication skill ya pastinya ini semua pekerjaan ya, intinya ya punya communication skill yang baik gitu biar nggak salah, persepsinya nggak salah atau gimana kayak gitu. Terus kreatif mungkin bisa digarisbawahi, mungkin kreatif ini bisa menulis konten atau bisa membuat konten ataupun ya kayak gitulah. Copywriting ya, copywriting udah aku jelasin tadi, jadi gimana caranya, teknik atau cara orang gimana untuk menarik audiens secara persuasif atau hard selling dengan penulisan kayak gitu. Agile tuh kita tuh bisa dapat beradaptasi di mana saja, kapan saja. Kita tuh harus siap gitu dengan situasi apa aja tuh. Kayak gitu sih. Leadership itu ya kepemimpinan, jadi dengan adanya leadership itu kita bisa memutuskan memutuskan keputusannya gitu. Jadi mungkin bisa jadi leader buat orang-orang yang lain juga gitu, nggak hanya dari kita sendiri kayak gitu. Terus yang terakhir ini sebenarnya mungkin jadi nilai plus gitu kalau seorang digital marketing itu punya basic design kayak gitu sih. Ya desainnya tuh apa aja sih? Ya pakai Canva, terus Photoshop, terus ada AI, Figma mungkin kayak gitu. Nah ini tools-tools yang sebenarnya ini yang biasa aku gunain sih, marketing, digital marketing gitu. Toolsnya tuh ada Google Analytics, biasanya ini dipasang di website teman-teman. Jadi Google Analytics itu ya yang aku bilang tadi gitu, by data, kita tuh harus by data lah istilahnya kayak gitu. Nah Google Analytics ini menyediakan berbagai macam data, mungkin dari ya kayak demografinya konsumen kita tuh di mana, terus konsumen kita tuh menggunakan HP apa aja sih, terus atau mungkin konsumen kita tuh sukanya konten yang kayak gimana sih. Nah ini bisa pakai Google Analytics kayak gitu. Terus Facebook Ads Manager, ya ini udah pasti ya, Facebook Ads Manager itu untuk ke advertising sih sebenarnya. Ya gimana caranya orang-orang tuh bisa menggunakan Facebook Ads Manager untuk mengiklan di platform Facebook maupun Instagram, teman-teman, kayak gitu. Kenapa Instagram juga termasuk? Karena Facebook ini tuh bapaknya Instagram, teman-teman. Jadi kan teman-teman tahu kalau Facebook tuh sekarang namanya Meta. Nah, mereka itu satu perusahaan yang sama Mark Zuckerberg kayak gitu. Terus Google Search Console ini lebih ke arah seorang SEO spesialis, jadi kita bakal tahu traffic-nya berapa, total clicks-nya berapa, impression-nya berapa, kayak gitu. Terus research tools, ya gimana caranya orang-orang tuh melakukan riset
Terus pastinya banyak juga yang melakukan riset. Terus ada MailChimp buat email marketing, Google Ads pastinya buat iklan juga, Microsoft Office, bisa dari Excel, Word, terus dan lain-lain seperti itu. Terus mungkin Canva sih. Canva biasanya aku pakai Canva buat PPT doang sih. Gitu. Terus ini daily activities-nya mungkin jadi seorang digital marketing, briefing, meeting, terus jam 9 sampai jam 10 doing text, ada konten, terus konten revisi atau menambahkan konten, terus jam setengah 12 itu mungkin break, lunch, dan lain-lain, terus jam 1-an aku ngeriset konten, terus meeting juga dengan graphic design, terus jam 3 mungkin break, jam setengah 4 mungkin, ya biasanya free sih sebenarnya. Terus jam 5 baru pulang kayak gitu. Nah, ini mungkin metrik-metrik yang bakal digunain teman-teman misalkan jadi digital marketing. Jadi misalkan kalau awareness, biasanya aku ke reach, impression, view. Reach itu jangkauan audiens seberapa banyak. Impression itu konten teman-teman itu tuh dilihat berapa orang sih sebenarnya kayak gitu. Terus impression itu biasanya sering berulang kali gitu. Kalau views itu cuma seorang gitu. Terus kalau engagement itu lebih ke arah ke clicks. Engagement itu lebih ke arah clicks, berapa orang sih yang ngeklik kita gitu. Terus engagement itu ya keterkaitan gitu konten kita sama audience. Kayak mereka tuh ngapain aja sih di konten kita tuh, nge-likes kah, komen kah, atau apapun itu kayak gitu. Terus ada conversion kayak follower growth, install application, pastinya sales conversion kayak gitu. Oke, mungkin ini penjelasan terakhir dari aku. Jadi seorang digital marketing pada ya kedepannya gitu. Ini sebenarnya lama banget sih risetnya dari We Are Social. Jadi We Are Social itu sama agensi juga gitu di dunia. Di tahun 2016 Januari itu ya mereka, jadi orang-orang tuh sekarang menggunakan internet tuh udah cukup banyak gitu. Ini datanya 2016 ya teman-teman. Jadi sekarang aja tuh di 259 miliar orang tuh masih di 34%-nya tuh aktif gitu untuk menggunakan internet, apalagi nanti gitu. Apalagi ya kita udah 6 tahun lagi, udah 6 tahun gitu. Hal tersebut kayak gitu sih. Pastinya ya semakin berkembang digital marketing tuh pasti dibutuhkan gitu untuk beberapa konsum ya brand, perusahaan, korporat, even government kayak gitu sih. Oke, thank you. Itu aja guys. Mungkin ada pertanyaan, sorry kalau lama bang. Boleh di kolom chat aja kalau yang mau nanya ya teman-teman. Atau mau nanya langsung boleh. Kalau malu boleh reach out aja ke aku. Iya, masih introduction Mas Arvin. Soalnya hari ini bahasannya ini sih, teman-teman. Bahasannya overview digital marketing aja. Nanti kedepannya sih Facebook sama IG Ads sih aku minggu depan. Untuk kan ini di-share nggak ya? Henny ini di-share nggak? Boleh sih kalau mau minta. Iya Kak, boleh di-share. Nanti aku kirim ke grup. Boleh di-share kok. Mungkin ada yang mau nanya lagi, sekalian ini aku beresin dulu. Mau nanya apapun itu.
Alexander, terkait dunia pemerintahan, kira-kira manfaat digital marketing apa ya, Kak? Aku sekarang nih ada nge-handle website pemerintah juga sih. Jadi sekarang tuh pemerintah udah aware Alexander dengan keberadaan digital marketing gitu. Mereka tuh pengen ngedukasi orang-orang tuh melalui platform digital marketing kayak gitu. Ya mungkin terdengarnya memang cukup aneh ya teman-teman, karena kebanyakan platform pemerintah itu ya mereka ya cuman tahu ya tentang edukasi doang gitu sebenarnya. Tapi nggak semuanya tentang edukasi atau informasi sih teman-teman. Jadi ya bisa aja mereka itu pengen orang-orang tuh tahu kegiatan sehari-harinya mereka. Kalau teman-teman tahu kayak konten live ad ataupun kayak gitu, mereka tuh bisa banget buat ya orang-orang tuh tertarik bekerja di situ juga gitu. Juga buat bahan ini sih teman-teman, buat ya awareness aja sih sebenarnya kayak gitu. Kejawab nggak, Alex? Oke, thank you. Kak Satria, Kak gimana tipsnya untuk menggunakan yang baru mau menggunakan IG atau FBS? Sebenarnya itu buat minggu depan ya, cuman nggak apa-apa sih, ini aku jawab. Yang pertama itu, Mas Satria, untuk perusahaan yang baru awal banget, kita tuh harus tahu target audiensnya kita juga gitu. Jadi target audiensnya kita tuh orang yang kayak gimana sih, Mas? Jadi kayak misalkan umurnya di rentang 18 sampai 25 tahun. Lokasinya ada di Jakarta atau di Jabodetabek. Terus mereka tuh interestnya mungkin kalau kita jual baju, mungkin mereka interestnya ya streetwear atau brand-brand branded lainnya, atau yang lainnya seperti itu interestnya mungkin ke baju, ke fashion, terus ke style dan lain-lain kayak gitu. Nah itu tuh kita bisa lihatnya tuh Mas di Facebook Insight juga gitu. Jadi kita tuh bakal tahu gitu kalau kita tuh udah menautkan Facebook Insight tersebut gitu, kayak gitu. Jadi ketahui dulu konsumennya, targetnya, kayak gitu sih Mas. Kejawab ya Mas? Kalau dengan budget spend-nya sih, itu bisa tergantung dari nanti kita mengoptimasikannya sih. Kayak gitu. Jadi intinya ya, ketahui target audiensnya terlebih dahulu. Mungkin terjawab, Mas Satria? Terus ke Samara. Izin bertanya Kak, tadi kita disebutkan ada beberapa tools dari digital marketing, lalu bagaimana cara menentukan platform untuk produk kita? Oke, menentukan platform produk ya. Sebenarnya bukan nggak boleh sih, jadi disarankan kita tuh nggak semuanya harus punya tools-toolsnya itu ya sendiri semuanya ya. Gimana ya tools? Nah ini tuh nggak semuanya sih sebenarnya. Jadi yang kamu butuhkan aja sih sebenarnya. Cuman kalau saran dari aku teman-teman, kalau pengen proper banget gitu untuk buat brand ataupun perusahaan, kita tuh yang pertama harus punya website, yang kedua punya sosmed, terus yang ketiga tuh e-commerce ya Shopee, Tokped dan lain-lain. Nah itu tuh udah cukup gitu. Nah itu tuh nanti bisa diintegrasikan gitu websitenya, ya kita pasang Google Analytics, pasang juga Google Search Console. Terus kita juga untuk ngiklan nih, jadi kita tuh nggak bisa kita tuh kalau untuk dagang ya nggak bisa, kita tuh harus jemput bola lah istilahnya kayak gitu, jadi nggak bisa nunggu gitu. Kita tuh harus
jemput bola tersebut, pelanggan tersebut gitu. Ya, kita tuh harus menggunakan iklan juga sebenarnya. Kalau nggak mau pakai iklan ya mungkin agak ada ya waktunya cukup lama lah untuk brandingnya kayak gitu sih. Jadi ya istilahnya kalau teman-teman suka ada GoFood, ShopeeFood, atau ya Traveloka Eats dan lain-lainnya itu mereka pakai promo ya pasti itu kan bakar duit juga kan teman-teman istilahnya. Nah mereka tuh ya investnya tuh di situ dulu kayak gitu sih. Lebih ke arah ke Google Analytics ya website, punya platform sosmed ya mungkin Instagram, terus mungkin bisa TikTok, terus ya e-commerce mungkin. Nanti kita integrasikan aja sama jadi pasang Google Analytics-nya di website sama Google Search Console-nya. Terus FB Ads, mungkin kalau research tool ini ya kita bisa dari Google, bisa pakai Ahref itu buat SEO sebenarnya. Terus bisa pakai ya, Semrush dan lain-lainnya. Kayak gitu. Mungkin kejawab ya, Samara. Oke. Kak, maaf tadi kurang dengerin CRM itu kerjanya kayak gimana ya. Oke, sorry ya, Rasid tadi juga gue ini juga sih penjelasannya kurang. CRM itu panjangannya itu Customer Relationship Management. Mereka itu kebanyakan melakukan konten tuh ke nge-push gitu untuk konsumen tuh melakukan ya mungkin awareness, consideration atau selling atau conversion gitu. Nah biasanya CRM itu Mas Rashid mereka tuh biasanya itu punya banyak platform sebenarnya. Cuman yang aku sering pakai itu tuh ada dua sebenarnya. Yang pertama itu email marketing, itu tuh bisa menggunakan MailChimp. Jadi kalau Rashid suka beli produk atau beli produk di website tertentu gitu, terus Rashid ya udah beli produknya kan. Nah terus udah pas di produk websitenya itu nanti tuh suruh ngisi data, mungkin dari email atau ya nomor HP, WA dan lain-lain kayak gitu. Nah mungkin nanti bulan depannya mereka ada ngirim email lagi nih ke Rashid. Mungkin ya bisa dari promo ataupun yang lainnya. Nah mereka tuh kerjanya kayak gitu. Jadi melakukan email marketing kayak gitu. Terus bisa juga push notification. Nah push notification itu yang aku bilang tadi sebenarnya. Jadi misalnya kita lagi mesen makanan Gojek, terus orangnya tuh ngirim gitu. Pesanan kamu sedang diantar oleh driver. Nah itu tuh mereka yang nulis copywriting-nya sebenarnya. Nah itunya sih platformnya sih ya dari mereka sendiri sebenarnya. Ada tools-nya lah sebenarnya kayak gitu. Ya bisa MailChimp, bisa mau engage kalau nggak salah kayak gitu sih. Kejawab ya Rashid. Oke, Rahayu. Tadi kalau nggak sempet lihat ada PPC ya Kak. Nah metode pembayaran iklannya seperti apa? Gimana ya? PPC, paid per click. Metode pembayarannya. Berarti apa yang metode pembayarannya tuh sebenarnya banyak sih. Sekarang Rahayu juga bisa ini sih bisa menggunakan GoPay metode pembayaran. Terus sebenarnya bisa kartu kredit. Biasanya kan orang-orang pakai kartu kredit, debit. Nah, udah dua itu aja. Nah, sekarang tuh sekarang tuh ada GoPay kalau nggak salah ya. Rahayu. Aku kurang tahu. Soalnya sekarang aku nge-handle SEO. Tapi sebenarnya metode pembayaran itu ya
Sekarang ada kredit, kredit, debit sama GoPay. Mungkin lebih jelasnya minggu depan sih aku jelasin PPC sama Facebook Ads, IG Ads, kayak gitu sih. Bisa jelasin lagi nggak SEM itu apa? Tadi saya kelewat, Gary. SEM. Oke. SEM itu gimana caranya mengiklan di ini sih teman-teman. Ngiklan di web Google lah istilahnya kayak gitu. Oke. Aku pengen jelasin sambil ada itu. Belum ada nih. Gimana ya? Wah, ini stop stream, sorry. Kelihatan ya teman-teman, Gary? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, nih, ini kan ada tulisan iklan. SEM ini gimana caranya kita tuh ngiklan di Google, terus iklan tersebut tuh digunakan dengan keyword yang seperti ini. Nih, misalkan ada bootcamp digital marketing. Nah, mereka tuh ngiklan kata ini, biar ngiklan kata ini, terus mereka tuh ada di urutan pertama. Nah, terus ada nih tulisannya iklan. Nah, ini mereka tuh ngiklan, teman-teman. Mereka tuh bayar. Bayarnya tadi pakai metode pembayaran tadi. Pakai kredit, debit, sama dari kartu kredit, debit, sama ya GoPay sekarang. Kalau nggak salah udah ada GoPay. Nah, ini tuh dinamakan SEM. SEM itu Search Engine Marketing. Jadi kita bayar Google atau platform lain biar ya keyword atau konten tersebut tuh bisa berada di urutan pertama di platform tersebut kayak gitu. Sebenarnya Google Ads itu banyak, nggak hanya SEM saja. Ada Google Display Network kalau teman-teman tahu. Terus ada aplikasi, ada video kayak gitu. Nah, ini namanya Google Display Network, teman-teman. Tuh, mereka muncul gambar-gambarnya kayak gini. Kalau video ads mungkin lebih ke YouTube ya, teman-teman. Biasanya kalau teman-teman ngelihat YouTube gitu, biasanya ada iklan kan. Nah, itu mereka bayar juga di Google gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Ada lagi, teman-teman? Oh, cukup saja. Udah jam 8 sih. Udah pas. Udah ya, Hen? Cukup sih. Oke. Oke, kalau cukup mungkin nanti langsung dilanjutkan sama Henny lagi ya, teman-teman. Mungkin nanti Henny ada pemberitahuan dulu atau mengenai absen dan lain-lainnya, kayak gitu sih. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum.
Oke, teman-teman, udah lengkap banget ya materi yang diajarkan oleh Kak Farel. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk mengisi link presensi di kolom chat ya, teman-teman. Sebelum itu, sambil kita menunggu yang lain mengisi link presensi, boleh nih kita on cam dulu ya, teman-teman. Oke, mungkin kita mulai aja ya, takut kelamaan. Ada 2 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang diajarkan bermanfaat dan semangat terus untuk proyeknya. Kalau ada yang nggak paham, boleh tanyakan di grup. Dari aku sekian, Kak Farel. Dari Kak Farel, apa ada tambahan? Cukup, udah. Oke, kalau gitu aku izin end meet ya, teman-teman semua. Selamat malam. Sampai Ya, jumpa. selamat malam.